sepele Pak. Nah, sepele ya. Nah, kakek gitu-gitu tuh itu tuh ngecek-ngecek. Lah apa kapal wis apik kok. Nah iya. Kapal itu bagus ya. Gak ono jenenge belang bloneng ngono iki. Tapi karat sampai ini ada Pak. Kapal sampai. Palu dua ini hampir kafe. Amru apa ya? Gogol kafe Pak karate Pak. Dari Pak plat-platnya itu udah bosok. Ini ya nggak usah panjang lebar nih. Kita kedatangan tamu. Wah, kalau kemarin ada Mas Irfan ya dari PIP Semarang. Sekarang ada Mas Oki. Halo, Nah, saya Oki. ini, Mas Oki ini dia juga lulusan dari PIP Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, Mas Oki ini kakak tingkatan ya, Iya. kakak tingkat dari Mas Irfan, dan alhamdulillahnya Mas Oki ini kemarin juga berhasil melewati semua tahapan tes yang kita berikan teman-teman. Nah, lolos kemana Mas berarti? Saya lolos di Disney juga. Disney Cruise Line teman-teman. Nah, pada penasaran semua kan gimana stepnya, pengalamannya. Nanti bakal di-share semua kok sama Mas Oki. Tapi jangan lupa teman-teman, sebelum itu bantu channel kita untuk berkembang dengan like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru setiap harinya, setiap kali kita punya konten baru kan. Oke, Mas Oki, gimana Ya. kabarnya? Puji Tuhan sehat. Mantap teman-teman, bisa kelihatan ya Mas Oki dalam kondisi yang sehat. Dia datang ke sini pengen berbagi sama teman-teman. Nah gitu. Nah Mas, kemarin nih teman-teman nih banyak yang penasaran. Iya. Mas Oki itu keterimanya di kapal apa? Jadi saya itu keterima di kapal Disney teman-teman ya, Disney Cruise Line. Ya. Ya saya puji Tuhan bisa terima di perusahaan yang sepunafit itu. Siapa sih nggak tahu Mickey Mouse ya kan? Mickey Mouse teman-teman, Walt Disney. Jadi Walt Disney itu nggak cuma filmnya kayak Mickey Mouse, Ya. kayak Goofy atau mungkin Marvel gitu ya seperti itu, enggak. Tapi dia juga running bisnis di bidang kapal pesiar. Siap. Nah, teman kita ini Mas Oki, ya dia keterima teman-teman di salah satu perusahaan kapal pesiar yang bonafit dan nggak main-main di sana ya. Nah, Mas kalau boleh tahu posisinya apa Mas? Saya keterima di sini sebagai OS, OS itu apa Mas? Ordinary Seaman. Nah, Oke, ordinary seaman Ya. teman-teman. Kalau Mas Irfan kemarin itu wiper, ya wiper karena engine. mesin. Nah, kalau OS ini berarti Saya di deck. tiket. Oke, terus Mas kemarin sebelum Mas Oki keterima nih Ya. di Disney atau pindah ke Disney ya, step up lebih tinggi, itu kemarin pengalamannya apa Mas? Saya itu kemarin kerja di kapal SPB atau tanker Singapura Captain Officer. Yaitu saya 6 bulan sama 8 bulan 2 kali kontrak di situ. Terus ya itu wilayah Singapura aja, layar Singapura, Malaysia sama Indo aja. Terus saya memutuskan untuk mencoba hal baru mau di kapal yang lain. Saya pengennya ya semua pelaut, apalagi yang seperti saya pengennya juga kita bisa bekerja, bisa jalan-jalan, bisa ketemu orang baru juga. Makanya itu saya memutuskan wah ada lowongan di sini, saya ambil aja nggak apa, walaupun itu saya downgrade dulu nggak masalah. Itu buat batu loncatan saya, buat saya belajar lagi, berkembang. Ya itu pilihan saya. Keren ya wise word pokoknya. Bijaksana banget, soalnya memang consider usia juga Mas Oki ini masih muda. Iya, saya Ya kan, bukan kita mengagesimkan, tidak teman-teman, tapi memang cukup bijaksana pada saat kita mau pindah ke perusahaan yang lebih tinggi ya, kita siaplah untuk belajar lagi dari nol kan gitu kan, siap menjadi gelas kosong. Tapi ingat pada saat kita sampai sana udah kita show up teman-teman, karena apa? Yaitu tadi kita udah berpengalaman dan sampai bisa keterima di kapal sekelas Disney ya, itu berarti nggak main-main teman-teman. Itu Mas Oke, posisinya OS atau ordinary seaman. Walaupun memang posisinya di bawah, tapi nggak salah, yang penting jangan sana dulu. Nanti mau gimana kayak ya, kesempatan banyak kok. Oke Mas, kalau boleh tahu udah ada kabar belum nama kapalnya apa? Kalau kapal saya kemarin belum tahu, cuman untuk di sini saya pasti naiknya di Amsterdam karena saya kemarin habis diperintah bikin visa Amsterdam. Belanda. Agak mendadak sih kemarin. Ya. Cuman memang yang namanya pelaut, ya khususnya di kapal pesiar gitu, kita itu nanti buat visanya itu sesuai dengan tempat dimana kita join. Iya. Berarti, Portnya. nah, Mas
Oke ini nanti joinnya bakal di Belanda, Amsterdam ya, karena sana kan port utamanya kan di Amsterdam itu tadi. Tapi Mas Oki juga buat visa Amerika. Karena apa? Ya karena itu kapal Amerika. Dan sebelum buat visa Belanda, itu buat visa Amerika dulu teman-teman. Baru nanti dia ngimportnya di mana, joinnya di mana, baru dia buat. Umpamanya dia ngimportnya di Itali, yang joinnya di Roma, ya dia harus buat apa namanya visa Itali teman-teman. Dia kapalnya Amerika dan sudah buat visa Amerika ya Mas ya. Ya, sudah Tapi selesai. ternyata joinnya di apa Istanbul, ya dia buat visa Turki kayak gitu. Karena memang joinnya jadwalnya di Istanbul gitu. Soon ini Mas siapa namanya Mas Ogi bakal berangkat gitu, nyusul teman-teman yang lain. Dan perlu teman-teman ketahui, ini OS pertama nih teman-teman dari kita nih, tahun ini dan sepanjang sejarahnya ini. Mas Oki ini adalah OS pertama ya yang berangkat ke bisnis. Kita doakan teman-teman biar Mas Oki ya bisa membuat prestasi yang membanggakan, supaya dia bisa bantu junior-juniornya nanti. Ya, minta bantuannya teman-teman, minta bantu doa, Pasti, semua Mas. juga dukungan. Amin. Kita bantu kok ya kan, pasti kita doa juga dong. Oke Mas, kalau boleh Mas sharing dong kemarin background pendidikannya, prosesnya pada saat pendidikan kamu di sana itu gimana? Biar nanti kok teman-teman yang mau lulus ini sebentar kan pada lulus nih. Ya, Bisa. jadi buat teman-teman atau adik-adik yang lulus SMA mau misal punya cita-cita mau berlayar atau jadi perwira pelaut lah gitu contohnya, bisa sebenarnya kalau mau dari dasar bisa juga, cuman tanggung kalau menurut saya, mending sekalian di akademi. Memang awalnya agak susah karena kita harus melalui proses kayak tes segala macam yang banyak sampai kita dinyatakan lolos. Nah itu saya background kuliahnya di PIP Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Saya ngambil jurusan nautika. Nah, itu sebenarnya itu ditujukan untuk nanti misalnya kita kerja lulus jadi third officer. Saya udah ngalamin itu semua karena pengalaman sebelumnya saya third officer, cuman karena saya di Disney saya waktu itu bukaan lowongan OS ya nggak masalah, saya ambil dulu buat loncatan. Saya buat bisa berkembang lagi, saya bisa jalan-jalan tentunya kan. Nah terus dari situ prosesnya saya 4 tahun karena itu D4 kan kita. Ya gitulah singkat ceritanya gitu. Saya 4 tahun, setelah 4 tahun saya masuk di kapal tanker itu 2 kali kontrak baru ke lolos di Disney ini gitu. Berarti 2 kontrak di kapal sebelumnya ya? Ya. Plus 4 tahun ya? Ya. Oke. Tuh teman-teman, dengan tambahan 4 tahun terlihat worth it sekali teman-teman ya, terlihat sangat menguntungkan. Karena apa? Dengan sangu ya, dengan sangu yang kamu bawa yaitu ilmu dari sana, itu lihat aja sekali tes loh, nggak babi bu teman-teman, bisa keterima. Berarti apa? Bisa diperhitungkan untuk kemampuan rekan-rekan yang memang lulusan dari PIP seperti itu. Nah kalau PIP itu adalah tempat di mana kalian bisa menempa ilmu bagi yang pengen jadi pelaut perwira ya kan ke depannya. Nah untuk penyalurannya nggak usah panjang lebar ya Mas ya. Nah, itu tuh kita aja teman-teman ya kan, karena apa? Kita kan berusaha untuk membantu teman-teman, memediasi teman-teman untuk bisa teman-teman itu menggapai cita-citanya lebih mudah ya, lebih cepat dan tidak banyak hal yang sekiranya mafia-mafianan gitulah. Nah teman-teman semuanya dalam hal normal ya Mas ya. Kemarin ngerasain gitu juga enggak Mas? Sering Pak. Cukup membantu nggak kita ini sebetulnya? Sangat membantu kalau menurut saya sebenarnya. Gitu ya. Karena Dan transparan ya kemarin? Iya, daripada kalian ke yang nggak jelas atau yang mencurigakan. Dan mungkin di PHP saya juga pernah ngalamin di PHP juga. Oh ya? Iya, pernah. Ya itu biar perusahaan yang lain aja biarin. Kalau ini kan enggak. Ya terpercaya kok. Buktinya teman saya juga si Irfan udah nanti tanggal 20 ini naik. Ini tayang tanggal berapa? Saya nggak tahu, tapi teman saya Irfan tanggal 20 April ini naik. Dia ke Florida Pak. Iya, Miami. Jadi saya setelah ini ke Amsterdam, ya udah, teman, nggak usah ragu lagi. Itu udah pasti teman-teman, dia ke Amsterdam ya kan. Itu karena apa? Dia udah buat bisa Netherlands-nya itu tadi. Nah, oke. Terus kemarin untuk prosesnya sulit nggak Mas rekrutmen ini Mas? Kalau proses rekrutmennya sih gampang teman-teman. Kalau yang penting kita pede aja, nggak usah ragu. Ya pokoknya keluarin kemampuan yang kita bisa aja. Ya gitu aja. Gampang kok. Apalagi kalau buat OS atau engine, apalagi kalian yang dari sekolah pelayaran pasti gampang, pernah ngalamin kok waktu kita kadek dulu. Pasti gampang.
base-nya gampang ya Mas. Cuman gitu-gitu doang, hanya tinggal di-convert di bahasa Inggris aja teman-teman. Cuman itu doang kok, podo wae. Sama manusia nggak perlu teman-teman tuh takut atau nervous. Yang penting tuh satu, kita berkembang teman-teman. Kalau teman-teman emang butuh bantuan pendampingan yang lebih, di sini ada senior, di sini juga ada agent yang siap untuk membantu teman-teman. Apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kebingungan, kita akan bantu jawab. Gitu. Kurang lebih kemarin kayak gitu ya Mas ya. Kita berusaha untuk membantu teman-teman. Memang nggak gampang teman-teman. Nggak gampangnya itu apa? Memang harus ada proses yang dilewati. Tapi bukan berarti kan itu sulit. Ya. Kalau Mas Irfan, Mas Oki sama teman-temannya bisa, teman-teman pun juga pastinya bisa. Betul ya Mas ya? Betul. Pasti bisa kalian. Pasti. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Mas. Mas dulu kok bisa nih? Ada keinginan mau kerja di mana namanya laut. Itu awalnya piye ceritanya? Sebenarnya kalau cerita awal agak lucu teman-teman. Ya jadi saya lulus SMA tuh nggak ada kepikiran pengen jadi pelaut. SMA berarti, bukan SMK ya? Bukan, saya SMA. SMA Semarang 6, SMA Negeri 6. Saya waktu itu udah daftar, boleh nyebut kampus nggak Pak? Boleh nyebut kampus nggak? Iya nggak apa-apa sih. Nggak apa ya, saya udah keterima di Unika sebenarnya. Unika, terus saya gimana ya? Saya pengen cari kuliah yang nanti selesai lulus tuh bisa langsung kerja. Kan semua cowok gitu kan. Saya pikir kalau nanti kuliah cuman sekedar kuliah, saya nggak tahu mau kemana. Ya udah saya coba, saya diajak teman saya, ayo coba ini aja. Apa sih PIP? Apa tuh PIP? Pelayaran. Oh, ya udah kita coba bertiga itu. Kok nggak taunya puji Tuhan kita lolos semua 3 orang itu. Ya mulai dari situ saya menyesuaikan, ya gimana kehidupan di sana, belajarnya gimana. Tanya-tanya ke senior, sharing-sharing gimana tuh pelaut itu sebenarnya, pelayaran tuh kayak gimana. Saya yang tadinya nol, nggak punya sepupu atau saudara pelaut, saya awalnya bingung, tapi ya dari situ saya bisa belajar. Tuh Pak. Jadi yang ngajak temen ini? Iya temen. Wah, tuh teman-teman yang ngajak temennya ternyata. Saya belum tahu itu. Berarti tadinya tuh masih bimbang ya mau iya, kemana ya? Masih bimbang karena ya namanya anak SMA kan pasti juga gitu. Kalau dari keluarga responnya gimana Mas pada saat jenengan ya udah umpamanya udah menentukan mau masuk salah satu kampus nih tadi, terus tiba-tiba kok berubah ya sini, itu responnya keluarga gimana? Sebenarnya kalau keluarga ya awalnya coba dipikir lagi dulu Ki, gitu. Ya panggil maneman kamu ninggalin yang di sana yang udah terima gitu kan. Tapi saya pikir lagi untuk kedepannya saya bisa, yaitu kesempatan kalau untuk buat saya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya salah satunya dengan jadi pelaut gitu loh Pak. Saya ambil itu, terus ya orang tua bisa menerima saya, membebaskan sebenarnya. Saya pilihan di mana sebenarnya membebaskan. Mau berekspresi apapun boleh ya? Boleh profesi apapun, terus kamu mau kemana ya silahkan, karena kamu cowok bebas, kamu mau ngambil kerjaan apa terserah. Yang penting jangan kriminal gitu aja pesannya. Oke, berarti bisa dibilang inspiratornya siapa di sini? Untuk pertama kali melangkah ke sana. Untuk ke PIP-nya. Ya, kan pastinya harus ada inspirator dong, nggak mungkin cuman apa jadi yuk bro Rono kan nggak mungkin. Sebenarnya kalau inspirator itu saya ya. Mungkin ada yang mau dicontoh kan siapa kan gitu kan. Saya lihat satu senior saya itu teman saya basket. Saya SMA, dia sering basket di kampus saya ternyata. Dari itu kita cerita, oh Mas kelas di mana? Di sini, oh gitu. Layaran tuh gimana sih Mas? Gini. Ya gini-gini. Dari situ saya ada ketertarikan awal, tapi belum tahu semuanya ya. Makanya itu saya diajak teman saya ya, saya coba aja dulu teman-teman. Nah, terus dari senior saya itu yang teman saya basket itu, dia cerita, dia nyemangatin prosesnya gini stepnya. Ya udah. Tapi dia udah di sana dulu ya? Udah, dia waktu itu semester akhir, saya baru mau masuk. Nah, itu. Senior jauh berarti ini? 4 tahun di atas saya. Oke. Wah, itu inspiratornya teman-teman. Jadi tadinya nggak ada pikiran ke situ, mungkin malah niat itu tadi mau kuliah atau mungkin mau ke tempat lain, cuman karena ada yang memberikan contoh nih ya, ada yang memberikan gambaran dan itu masuk akal banget, akhirnya ya saya ikut ambil. Ya Mas ya. Itu bagus banget itu. Nah, terus Mas, kesulitan apa Mas yang jenengan hadapi selama jenengan berpendidikan di situ, terus kemarin sempat magang ya, kadet di itu kesulitannya apa aja Mas? Kesulitannya sih sebenarnya nggak berat-berat amat. Yang dianggap ngaruh lah kesulitan kayak umpamanya apa jauh dari orang tua atau apa mental yang benar-benar disuruh disiplin yang tinggi dan ini. Yang pertama ya pasti awal itu kan kita dididik di sana 3 bulan nggak boleh pulang dulu kayak di PIP-nya itu? Iya di PIP. Kalau saya dulu sempat pelatihan di Malang di Puslatur Marinir itu ada program dari kampus.
namanya Mada Tukar kalau nggak salah. Ya itu di sana sebulan kita dilatih ketemu banyak dari berbagai macam yang sekolah jurusan perhubungan kan, ada STTD, ada STIP, ada PIP Makassar, Surabaya ada, dari Aceh ada. Ketemu di situ semua sebulan. Kita ketemu banyak temen segala macam. Setelah sebulan balikin ke kampus masing-masing. Itu kayak di karantina 3 bulan nggak boleh pulang, kita didik di sana. Didik fisik, didik belajar, pokoknya mentalnya dikuatin buat nanti ya biar nanti di kapal nggak kaget gitu. Dengan kerja yang keras, dengan disiplin yang tinggi, nggak boleh telat, nggak boleh ngeluh, nggak boleh kangen rumah. Itu kan kita 3 bulan nggak boleh pulang. Jadi ya gitu. Ya awal-awal aja sih kita ngerasa kangen rumah, kangen temen-temen. Pasti ada lah ya. Yang punya pacar kangen pacar tuh pasti, pasti Pak. Nah, itu apalagi kita kan cowok-cowok pasti ya adalah pacar gitu. Ya udah gitu. Tapi nggak pernah menganggap itu sebagai kesulitan? Nggak, karena kita banyak teman Pak. Di situ kan kita punya orang yang senasib sepenanggungan kita sama, kita sharing gimana, ya sharing banyak hal yang pokoknya bisa saling semangati gitu Pak. Jadi nggak terasa berat. Itu. Oke. Jadi teman-teman sekolah ya, sekolah pelayaran yang diikuti sama Mas Oki ini itu tidak hanya sebatas kamu diajari skill tentang nautika atau teknik doang, enggak, tapi juga fisik, mental, ya Mas, pokoknya psikologi, dan itu pun gandeng institusi kelas TNI ya berarti. Ya, itu langsung dilatih sama sana ya berarti? Iya, sama marinir dulu. Terus 1 bulan di sana, terus balik ke kampus. Karantina 3 bulan awal itu. Itu termasuk 3 bulan itu ya? Jadi 4 bulan totalnya. Berarti 3 bulan di kampus? 3 bulan kampus, 1 bulan di Malang. Ya. Oh, berarti total 4 bulan nih. Ya. Berat nggak itu Mas? Ya, kalau dijalani sih enggak, kalau dirasain ya soalnya bareng-bareng ya? Bareng-bareng ya enggak terlalu. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut dengan hal itu, karena apa? Nggak ada yang namanya kekerasan teman-teman. Yang pasti teman-teman di sana dididik itu untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya dia. Kamu jadi pelaut ya wis, karena pelaut itu bukan kayak uang kantoran biasa ngono teman-teman. Dia kerja jauh dari keluarga, ya kan, dan harus presisi ya Mas ya. Ada kesalahan sedikit itu fatal akibatnya, karena kamu kerja di tengah laut dan berkaitan dengan mungkin juga kayak kemarin bahan kimia kayak bahan bakar, bunkering ya, itu nggak main-main. Jadi kapal pengisian bahan bakar ya Mas ya. Ada masalah nggak dulu sempat pas di situ? Oh, saya waktu sebenarnya masalahnya semua, kalau mungkin kapal tanker pernah ngalami itu ya. Itu hostnya tuh bocor, jadi ya ada berapa sambungannya? Ya, ada tumpahan minyak yang jatuh ke laut kan, sebenarnya pencemaran maksudnya. Cuman ya kita bisa mungkin buat menangani itu ya. Berarti ada gimana ya Mas ya? Struktural khusus ya untuk menangani itu ya. Berarti apa? Oil spill itu ya Mas? Ya, oil spill masuknya. Environmental itu maksudnya ada officernya nggak sih itu yang ngurusin itu atau bareng-bareng ya? Ada officernya yang jadi apa namanya? Jadi menuntun kita, yang penanggung jawab timnya itu tadi. Baru nanti ya kayak bawahnya itu pasti bantu semua. Jadi saling kerjasama di kapal. Berarti oil spill procedure ya Mas ya? Ya, nah, jadi kalau ada tumpahan minyak itu kita harus bagaimana, itu sudah ada. Sama nanti kapal pesiar juga gitu. Ya. Karena kapal pesiar juga nanti bunkering ya kan, terus ada juga banyak hal lah nanti teman-teman yang pasti teman-teman rasakan di kapalnya teman-teman yang sekarang masih di di laut ya sebagai kadet atau mungkin pelaut lokal. Sama sebetulnya, yang membedakan hanya ini kapalnya di luar ya kan, kemudian ngangkatnya passenger gitu. Ukurannya juga mungkin tonasinya gede ya Mas ya, di atas 40.000 ton itu tadi. Nah otomatis safety-nya juga kita perhatikan ya Mas ya. Nah, mungkin yang kemarin sudah dipelajari sama Mas Oki seputar kapal penumpang yang ini gimana? Yang menjadi cukup berbeda dan unik ketimbang kapal sebelumnya? Yang pasti yang unik pertama muatannya Pak. Yang itu pasti, karena kalau kapal saya dulu kan tanker, terus waktu saya kadet itu muatnya curah batu bara. Sekarang kita muat manusia dengan manusia. Pasti dari segi keamanan tuh lebih, terus tata cara gimana kita menangani keadaan waktu panik itu beda. Ya gitulah. Kalau bedanya itu lebih di situ. Jadi dituntut untuk benar-benar bisa adaptasi dengan baik, hati-hatinya sangat, karena kita muatnya manusia, bukan muat barang. Barang rusak bisa kita beli lagi, kalau nyawa manusia ya. Iya. Paling enggak Mas Oki di sana dan tim nanti dari deck dan engine itu juga pastinya dipersiapkan ya untuk kalau umpamanya in case of real emergency
kan tim sudah dibentuk gitu ya untuk nantinya mengarahkan para penumpang dan kru yang lain untuk bisa apa ya safety on board di lifeboat gitu ya, ke lifeboat terus bisa menyingkir kalau memang harus evidence ya gitu. Tuh teman-teman, jadi untuk Mas Oki itu melewatin apa namanya semuanya itu tidak gampang dan nggak serta merta tiba-tiba jadi kok gini, enggak, ini pun masih menunggu sebentar ya Mas ya untuk pengaturan jadwal dan tiket turun. Nah, jadi teman-teman harus punya mental yang kuat, harus ikut proses yang ada karena apa ya itu tadi tidak mengkhianati hasilnya ya Mas ya. Tuh, oh ya Mas Oki, apa namanya kemarin pertama pada saat Mas Oki diterima, respon dari keluarga bagaimana Mas? Respon pasti seneng keluarga. Bahkan waktu saya interview, saya di kamar, bapak saya itu dengerin di sebelah di ruang tamu kan. Ya, jadi sambil berdoa, doain saya biar saya lolos dan mungkin dari doa itu juga saya lancar interviewnya Pak. Gitu. Luar biasa. Terus besoknya kan malamnya saya selesai interview, besoknya dikabarin dari pihak Ratu kan, itu udah lolos Pak, selamat ini bro. Udah saya kabarin orang tua, seneng langsung. Gitu ya Mas. Iya. Tuh, luar biasa teman-teman. Jadi lega banget ya, namanya juga upgrade ya, walaupun mungkin dari posisi belum upgrade malah downgrade, tapi dari sisi nanti pengalamannya baru ini total. Satu ngangkat penumpang, yang kedua ukuran kapal yang gede, yang ketiga lokasinya di luar negeri teman-teman, yang dimana kapal pesiar itu setiap hari pasti ganti negara ya. Ya Mas ya, itu yang buat cari kan. Saya cari. Ya kan kamu pengen lihat gimana sih berhenti di Belanda kok piye, uangnya Belanda kok piye, terus Inggris itu gitu teman-teman. Yang namanya kapal pesiar itu nggak kayak kapal-kapal apa ya yang lain. Jadi setiap hari itu pasti menepi teman-teman. Jadi nggak akan bosen. Cuman ya itu tadi boros ya kan. Kita tuh ke kapal tuh ya boleh apa namanya, boleh kehidupan loh, boleh sangu, boleh modal loh. Jadi jangan boros-boros teman-teman. Nah gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mas. Kemarin ini kan ada hal yang sekiranya memang cukup apa ya teman-teman penasaran. Ya. Karena udah lama kita kemarin COVID, nggak ada perkembangan ini dan itu, dan sekarang sudah mulai agak normal nih. Itu teman-teman mau tanya, kemarin visanya itu prosesnya gimana Mas? Pengalamannya dari awal proses visa, terus kemudian keterima, dianggap dibilang lolos, terus itu gimana? Proses pengalaman visa ya teman-teman, saya ceritakan dari awal. Ya awalnya saya pasti nunggu COE dari Disney dulu pasti itu kan, terus dijadwalin dari kantor. Saya dapat kemarin tanggal 8 April. Itu saya bisa. Saya tanggal 6 saya ke Jakarta, tanggal 7 ke kantor buat briefing, kasih dokumen buat nanti di kedubes. Saya tanggal 8 hari Jumat saya ke kedubes, itu saya dapat jadwal jam 7.15. Nah, dan saya datangnya saya jam 6, teman-teman. Jangan sampai telat, apalagi molor. Itu bahaya banget buat kalian. Karena ada juga yang telat suruh reschedule lagi. Jadi kan udah waktu kalian. Bayar lagi. Bayar lagi. Rugi kan. Itu urusannya udah sama kedutaan ya Mas? Iya, beda. Jadi mau nggak mau ya tetap butuh bayar. Ya, gitu. Terus juga kalau untuk pertanyaan simpel kok teman-teman. Kemarin saya cuma ditanya itu kamu mau kerja di mana, terus pengalamanmu kemarin tuh berapa bulan, udah itu aja teman-teman. Itu saya nggak Cuman dua tok Pak. Saya cuman mungkin nggak ada 2 menit. dapat emas loh, dapat visa Amerika loh. Nggak ada 2 menit. 2 pertanyaan. Iya. Bayangin. Wow, cuma 2 pertanyaan bener. Iya, saya 2 pertanyaan. Kemarin sempat denger nggak yang teman-teman? Iya, tangga-tangga? saya Ada kan itu pertanyaan. antrinya panjang teman-teman. Jadi satu-satu dulu, saya ada 4 loket kalau nggak salah itu. Saya dengar yang loket 4, yaitu mungkin pengalaman udah banyak teman-teman kan dia, terus dia mereka conversation, ya tanya jawab banyak itu teman, mungkin ya itu prosedur dari kedubes kan saya nggak tahu. Cuman nggak tahu rezeki saya, mungkin saya tanya cuma 2 dan itu langsung ya Pak, proof silahkan, gitu aja. Kalau yang satunya, yang itu? Lama, Lama? cuman ya dia approve juga, cuman lama dia ditanya-tanya. Oh gitu ya. Pakai bahasa apa Mas? Ditanyanya kemarin? Kemarin kalau saya bahasa Indonesia, tapi yang saya dengar ada juga yang mix. Misal awal bahasa Inggris, terus nanti bahasa Indonesia. Gitu. Tapi mungkin kayak bahasa Indonesia Iya, ya. Nggak usah gampang. caiman. Biasanya sih juga. Nah pengalaman gue dulu juga sempat ditanyain sih, mau pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Syukur alhamdulillah ya. Indonesia aja Bu. Oh, tak manggil Bu loh malah. Iya. Oh, dan
Ya pertanyaannya kurang lebih gitu lah. Ini Tuh. cukup mudah, pertanyaannya bukan cukup mudah banget. Kemarin soalnya kalau Mas Irfan kan ada kurang lebih 4-5 pertanyaan tuh. Dan memang sih waktunya juga sama ya, Iya. nggak terlalu panjang. Jadi teman-teman yang masalah visa nggak usah. Selama kamu memang melakukan itu semuanya dengan sesuai, ya kamu nggak perlu takut gitu loh. Karena apa? Mereka juga udah tahu kok kamu di sana itu mau ngapain, ya kan? Perusahaanmu apa jelas, Iya. penanggung jawabmu juga jelas kayak gitu. Jadi apa yang kamu takutkan? Nggak cuman itu tadi. Jangan sampai telat teman-teman ya, karena apa? Kemana ada yang telat ya Mas ya? Ada yang telat barengan saya itu. Itu satu kapal padahal itu Mas ya, satu perusahaan ya. Satu perusahaan, cuman dia beda nganu ya, beda apa namanya? Beda departemen ya. Itu kemarin teman-teman telat yang harusnya dia datang jam sekian, malah apa namanya molor kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai molor walaupun itu 1 menit 2 menit, karena apa? Gate close buat kamu dan kamu harus antri lagi reschedule dan itu nggak tahu kapan. Iya. Masih harus bayar lagi, dan kamu tahu ya, bagi teman-teman kan Yos Bisa itu salah satu berkah ya Mas ya, yang Iya. bisa dibilang apa? Mahal lah harganya teman-teman. Susah dicari. Nggak semua perusahaan bisa ngeluarin tuh teman-teman. Buat teman-teman yang ragu, ya udah sikat aja kalau ada kesempatan gitu aja tuh. Nggak usah inilah gengsi lah. Ngapain gengsi? Betul. Nah ini Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Untuk teman-teman nih yang mau mencoba nantinya atau yang mau menjelang lulusan di akademi nih kayak Mas nih, itu kisi-kisi dong sedikit yang harus disiapkan apa saja, terus kemudian nanti langkah-langkahnya yang bisa diambil untuk lebih mudah ke depannya gimana. Kalau buat teman-teman yang lulus dari akademi atau yang mungkin habis sambil sertifikat bingung mau kemana, yang pertama kalau misalnya di kapal pesiar ya pasti kalian harus cari agen yang terpercaya. Pertama itu, terus kedua persiapin knowledge kalian, pengetahuan kalian tentang kerjaan yang bukan kerjaan, job yang akan kalian daftar. Misal kalian jadi OS atau FB nih, ya kamu belajar soal knowledge-nya itu kerjaannya apa, terus ya pokoknya semua tentang itu kamu harus tahu. Jadi waktu nanti interview sama perusahaan Indonesia dulu, agensinya, terus nanti kalau lolos ke interview user ya udah kalian udah bisa gitu. Gitu ya. Nah pokoknya persiapin dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus jangan lupa jangan grogi itu paling ini, soalnya kalian Mematikan udah ya? mematikan karena kalian udah belajar segala macam, udah ngotot, tiba-tiba waktu interview jebret grogi, lost, tuh udah lupa. Teman-teman, itu satu hal yang perlu diperhatikan karena memang masuknya nggak sendirian. Ada beberapa rekan-rekan lain mungkin dari tempat lain juga mencoba untuk peruntungan ya Mas ya, untuk upgrade di sini. Nah, cuman ada beberapa sih memang sedikit bermasalah dengan nervousnya ya. Nah, itu akhirnya apa, mengacaukan semuanya. Gitu loh. Makanya untuk teman-teman, pede aja teman-teman. Pokoknya kita dampingi. Kita kan juga ngasih apa namanya kisi-kisi, ya kan, kita kasih arahan untuk teman-teman yang baiknya seperti apa. Nah makanya untuk teman-teman coba bisa dilihat dari Mas Oki tadi, dari awal dia daftar kemarin ya kan, CV masuk gitu, kemudian tunggu jadwal screening, terus user, kemudian Marlin ya Mas ya? Ya Marlin, dan terakhir ya itu tadi Marlin selesai, user, kemudian medical check up dulu, COE, terus kemudian visa ya, dan visanya 2 kali sih, karena kebetulan Mas Oki ke Netherlands. Ya. Dan tidak perlu khawatir teman-teman, dirembes ya Mas ya itu ya. Itu tadi. Terus untuk teman-teman yang sekiranya bingung, yaitu tadi poin pertama, kalau memang nggak tahu tanya, ini udah ada senior yang berangkat, tanya, jangan sampai teman-teman mohon maaf nih datang ke tempat yang salah nih, kasihan udah jauh-jauh, ya kan, tidak ada pendampingan, tidak ada pengarahan, ya kan, dan terkesan bertele-tele, malah nggak dapet, kan, buang-buang waktu, uang, tenaga, sama mental Mas. Nah, mental kena. Apa drop dia? Akhirnya 4 tahun yang kemarin, terus sama kadet sama pengalamannya, akhirnya nggak kepake karena apa? Kita udah drop duluan, karena kita merasa, Pak aku kok kayak dikerjain ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bisa sih jangan malu bertanya teman-teman, ya. Ada senior yang udah berangkat, ada teman-teman tanya tuh gratis kok, gitu kan. Kita juga pastinya dengan senang hati 24 jam menjawab setiap kebingungannya teman-teman seputar penyaluran kerja untuk ke kapal pesiar, khususnya untuk ke deck, engine ataupun perhotelan. Ya, perhotelan. Seperti itu.
gitu. Nah teman-teman, ini aku mau minta sedikit testimoni aja nih dari Mas Oki untuk terakhir Mas. Mungkin ada testimoni untuk kita? Ya testimoninya saya merasa puas Pak ya. Nih teman-teman nih terpercaya, nggak usah ragu. Gitu Ya ya. pokoknya wah gampang, kalian diperhatikan, dan ini bola Terima untuk kasih. laut yang kita udah paham broker-broker di luar sana lah. Murah gitu aja. Murah, serius. Terjangkau ya Mas. Terjangkau. Dan pastinya kita juga tidak akan yang namanya melepaskan teman-teman Nah, itu, dan kita transparan, kita up to date setiap saat. Apapun yang menjadi kebingungan, penasaran dan itu free to ask 24 hours a day, 7 days a week. Loh, kurangin apa aja. Gitu teman-teman. Pokoknya jangan pernah ragu, jangan pernah teman-teman bimbang. Lanjutkan perjuangan teman-teman yang memang masih kadet, yang memang masih sekarang di kapal, selesaikan. Nanti stay tune terus nih di channel kita, stay tune terus di fanpage kita. Nanti di sana kita akan update terus posisi apa yang open, posisi apa yang available. Terus nanti silahkan konsultasi, cocok lanjut, enggak tunggu dulu kan, seperti itu teman-teman, sampai kalian siap. Itu. Nah, rasa-rasanya sih ini sudah cukup sih ya teman-teman. Nah, besok Mas Oki kalau dia udah berangkat, dia akan share foto-fotonya nih untuk teman-teman, biar teman-teman percaya gitu loh bahwa dia memang sampai ke sana pun bisa menjalankan semuanya dengan baik. Nggak ada yang namanya rasis, nggak ada yang namanya ini kerja, jalan-jalan itu nanti yang bakal di-share sama Mas Oki setelah dia on board the ship kan gitu. Oke. Mas Oki, aku terima kasih banyak nih sudah mau datang ke kantor untuk sharing sama teman-teman semua yang ada di sini, dan yang pastinya kita berdoa untuk keberhasilan Mas Oki dan kebetulan ini kemana habis Paskah ya? Paskah loh, Mas. Luar biasa nih. Semoga selalu dalam kemudahan, dalam kesehatan, dan nggak bosan-bosannya untuk cheer up dan berbagi bersama kita. Ya, pasti. Gitu ya Mas ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak udah stay tune di TV CTC, channel kebanggaan kita, yang dimana kita akan selalu memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti masukkan ke kolom komentar atau langsung ke WhatsApp. Biasanya langsung WhatsApp sih atau email sih. Ya kan, kita fast respon, nggak usah khawatir teman-teman ya. Jangan lupa juga bantu di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Iya. Biar dapat update terus sesuatu yang bermanfaat seputar perhotelan, penyaluran kerja, atau mungkin tourism gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, salam sehat selalu dan sampai jumpa. Bye.